Ya, balik lagi dengan saya Mas Yanto dari Begi Autotronics. Hari ini saya sudah sampai lagi di ajang kontes untuk IHIAC ya, di IASK ini. Ini adalah hari yang ketiga. Hari ini sebenarnya untuk pembagian piala, dan hari ini kita lagi ada di tempat ini melihat untuk pertandingan di kelas Sound Quality Load, untuk di kelas SQL. Ini adalah mobil yang lagi mau diambil DB meternya. Jadi sebelumnya ada pertandingan juga yang untuk SQL, tapi yang di penilaian untuk di tonalnya. Dan saya datang sini agak sore, jadi ini sudah lagi pengambil untuk DB meternya. Kemudian saya akan lihat-lihat juga di sini banyak mobil yang tanding di hari ini untuk di kelas SQL-nya. Ikutin kami, saya akan lihat beberapa mobil di sana. Ya, mobil SQL ini setelah dicurikan di tonalnya, tonal itu untuk menjurikan nilai dari suaranya, ya, itu dan tonal akurasinya maksudnya. Setelah itu ada penjurian yang kedua, ini adalah untuk mengambil desibelnya ya. Nih, ini adalah sensornya. Sensor ini yang nanti akan mendeteksi berapa kekuatan subwoofer yang akan dikeluarkan. Nanti akan keluar di layar monitor sana berapa dB yang dikeluarkan. Ini, lihat tuh. Ya, saya sudah dengan Pak Boy. Ini adalah mobil SQL gila di Indonesia. Ternyata saya baru ketemu ini mobil. Waduh, ini saya mau ngobrol-ngobrol sebentar dengan Pak Boy selaku tim SQL CC. Wah, ini bajunya seperti ini nih, SQL CC Indonesia. Luar biasa, buat mobil SQL top banget. Saya sudah dengerin, ternyata suaranya proporsional sekali. Kita dengerin dari jarak 10 meter sampai ke belakang sana, suaranya masih bagus. Saya penasaran banget dengan mobil ini. Sebenarnya perangkatnya apa saja yang dipasang. Kemudian untuk membuat satu sistem mobil SQL itu juga nggak mudah. Untuk ngedapetin suara yang ngelawan alam seperti ini, waduh, luar biasa. Susahnya minta ampun. Saya ingin tahu caranya seperti apa dengan Pak Boy ini. Pak Boy, tolong bisa jelasin sama teman-teman semuanya, untuk membuat satu mobil SQL dengan sistem yang seperti ini, kira-kira budgetnya berapa dulu nih? Waduh. Wah, budget dulu nih yang paling penting nih, biar teman-teman tahu nih gitu. Saya nggak mau sebut budget deh, ya kan? Oke. Yang pasti kalau kita mau bikin mobil SQL, kita harus punya sistem yang benar dulu. Oke. Ya, sistem benar dulu. Jadi perencanaan yang bagus dulu semuanya, ya kan? Nanti masalah budget itu pastikan menentukan kualitasnya seperti apa. Oh, gitu, berarti ya. budget bisa disesuaikan tentunya. Ya, kan kita ngikutin aja gitu, mau seperti apa gitu kan. Ya. Hal apa saja yang perlu diperhatikan di dalam mau membuat satu sistem mobil yang bunyinya seperti ini, Pak Boy? Apakah dengan pemilihan perangkat yang benar? Ya. Kemudian ini juga pastinya memakan watt yang besar ya, karena memang perangkatnya yang dipasang juga banyak. Ya, betul. Nah, trik apa saja yang Pak Boy persiapan untuk membuat sistem mobil ini menjadi bagus seperti ini? Sebenarnya simpel aja teman-teman semua, ya kan, bahwa
sekali lagi saya bilang tadi, kalau bikin mobil SQL itu harus punya sistem yang komplit dulu. Oh. Secara frekuensi harus komplit semua. Oke, Nah, oke. jadi kita bisa menentukan apa namanya model speakernya mungkin ya kan, apa mungkin itu modelnya full range atau mau pakai tweeter, mau pakai Oke. 2-way, 3-way atau apapun itu, tapi intinya harus komplit nih semuanya. Harus komplit. Komplit tuh semuanya. Oke, Nah, jadi kalau itu sudah benar, ya. kan, baru yang lain menyusul tuh. Gitu, ya kan? Ya, jadi untuk mengeluarkan range frekuensi dari 20 Hz sampai di 20 kilo tentunya ini sama dengan membuat sistem mobil yang SQ juga. Ya. Cuma bedanya kalau untuk sound quality itu didengarkan di dalam mobil ya. Kalau untuk SQL ini udah ngelawan alam. Itu yang tadi saya bilang, perangkatnya mesti banyak. Dan pastinya kalau sudah menanamkan perangkat yang banyak itu tidak cuma pemilihan produk speaker atau amplifier yang banyak aja, tapi sistemnya juga harus kita pikirin. Pemasangan speaker itu juga menentukan sekali suara yang dihasilkan. Betul nggak Pak Boy ya? Begitu ya? Mungkin seperti itulah kalau sepengetahuan saya. Saya pengen tahu, ini speaker kenapa dipasang di pintu dan dia lajurnya panjang sekali dan tinggi sekali? Apa maksudnya di Pak Boy seperti ini nih? Oke, mungkin teman-teman semua kita lihat speaker yang sistem speaker yang saya buat ini Ya. agak sedikit nyeleneh sebenarnya, Ya. ya kan? Tapi model seperti ini mungkin di karena audio mungkin sedikit nyeleneh, tapi Ya. sebenarnya di dunia yang lain, di Pro mungkin Ya. itu sebenarnya sah aja. Udah gitu. biasa ya? Biasa ya. Ya, oke. Kita aplikasikan sekarang dalam mobil, hasil seperti ini. Hasilnya saya merasakan staging yang luar biasa nih. Oh. Ya, mungkin teman-teman juga pernah dengar sebelumnya mobil ini. Ya. Dengar mobil ini itu serasa wide, megah ya kan. Nah, itu salah satu yang faktor mendukung adalah model speaker ini. Speaker ya. Salah satunya loh ya, Ya. yang lain ngikutin Ya, gitu. jadi ternyata kalau saya perhatikan, kenapa Pak Boy ini bikin speaker dia dengan lajur seperti ini tinggi, itu mungkin pada saat penjurian dengan jarak yang jauh sana, mungkin ini dispersi speakernya bisa sampai ke arah sana, mungkin seperti itu ya? Kira-kira seperti itu. Seperti itu ya? Seperti itu. Wow. Jadi ini juga kita bisa adjust. Kayak tadi misalnya ya, juri dari Thailand tadi, Ya. dia suggest ke saya bahwa coba speakernya diturunin sedikit. Kita oke. bisa adjust. Ya, Kita ya, ya. bisa adjust di juri itu mas berapa kita bisa adjust. Oh, jadi kalau juri itu mau mendengarkan di beberapa meter ke belakang, misalnya at least mungkin 6 meter, 7 meter, 9 meter, 10 meter, Semacam itu. ini kita bisa adjust naik Kita turun. bisa adjust. Wah, luar biasa. Ini suatu inovasi yang bagus banget ternyata ya. Itu berarti trik yang lain gitu. Ya. Selain dari tadi yang saya bilang awal harus yang dasarnya harus ada, sisanya trik. Nah, ini salah satu trik mungkin gitu. Oke. Teman-teman. Ternyata untuk membuat sistem tata suara di mobil SQL nggak mudah, susah banget. Ini pastinya saya yakin banget nih. Untuk membuat sistem ini juga pastinya eksperimennya juga panjang sampai Ya. mobil ini jadi. Satu lagi Pak Boy, Ya. untuk mobil SQL yang selama ini saya dengar kebanyakan ya, untuk mid bass sama sub-nya itu biasanya agak susah sekali membuat si mid bass dan sub itu solid sekali. Ya. Ini saya dengar dari sana tadi nggak ada sember-sembernya, dia solid banget apa segala macam. Oke, saya akan lihat di subwoofernya ya. Wow, ini teman-teman semuanya, Pak Boy membuat sistemnya seperti ini. Ya ternyata subwoofernya itu ada kurungannya. Wah, ini Ayo, pasti ada ayo, maksudnya. ayo. Wah, ini luar biasa. Ini pasti ada maksud dan tujuannya. Biasanya subwoofer itu cuman sub aja begitu, terus dia akan lepas begitu. Ini ternyata dia agak sedikit ada tutupnya di depan. Maksudnya apa nih Pak Boy seperti ini nih? Ini tambahan trik lagi. Pelajaran, dapat pelajaran kita, dapat pelajaran. Ya. Jadi saya bangun mobil ini atau mobil yang lain juga sama mungkin Ya, kan? ya. Kan nggak langsung seperti ini gitu Ya, kan? ya. Jadi tetap semua itu perlu proses ya kan? Oke. Ya mungkin perlunya kita adain acara seperti ini, Ya. pertandingan per pertandingan setiap minggu saya selalu dapat masukan-masukan yang baik dari juri. Oh, oke. kan? Ya, ada kurang ya. ini, ada kurang itu, Ya. ada kurang itu semua saya tampung ya kan. Dan terkadang memang biasanya penyakitnya adalah selalu subwoofer. Oh, betul kan ya saya bilang bener kan? Selalu subwoofer. Betul. Subwoofer itu selalu mereka bilang saya punya subwoofer itu bumi. Oke. Bahasa mungkin ngebleber bahasanya ya kan. Ya, betul. Nah,
itu yang saya perbaiki setiap minggunya. Oh, jadi nggak mudah ya untuk membuat sistem begini ya? Jadi mungkin kalau teman-teman perhatikan mobil ini juga sudah transformasi yang kesekian, terutama di bagian subwoofer. Wow. Ya kan? Ini udah mungkin yang ketiga mungkin, dan menurut saya cukup puas dengan hasil yang sekarang nih. Ya, ya. Kenapa dibikin seperti ini, ditutup, ya kan? Supaya ini semacam apa ya? Band pass gitu ya. Oh. Ya? Jadi ya. dia mau pukul tapi ada yang nahan. Ada yang nahan. Jadi dia nggak bisa, bahasa tadi ngeprek gitu ya. Ini satu trik lagi nih, ternyata dapat ilmu kita kan. Wah, tuh dia. Tapi itu juga nggak mudah. Nggak mudah. Betul. Lagi itu perlu proses ya kan. Ini semua ada istilahnya kenapa harus sekian. Ya. Dicoba deh. Dicoba. Ya. Deh. Intinya adalah untuk membuat sistem tata suara di SQL, untuk membuat suara si mid bass dan subwoofer bisa menjadi solid yang tidak ngebleber, itu ada trik dan caranya. Ya. Caranya teman-teman semua bisa cari sendiri ya. Cari sendiri. Oke. Ini contoh ya. Wah, ini saya sangat terkesima sekali dengan mobil ini, dan ternyata mobil ini tuh sudah juara di mana-mana. Wah, good job Pak Boy. Terima kasih atas waktunya. Selalu sukses terus buat semua teman-teman SQLCC. Terima kasih. Ya. Ya, ini adalah saya sudah sampai di lantai 2. Ini adalah tempat di mana untuk pembagian piala kontes di hari ketiga ini. Jadi nanti semuanya akan kumpul di sini, dan nanti akan ada pembagian piala keseluruhan. Semua kategori kontes semuanya akan ada di sini untuk pembagiannya. Dan kita bisa lihat ini di sana pialanya sudah menunggu semuanya ya, penuh semuanya, full. Semua kategori kontes sudah ada, di sebelah kiri juga ada, dan kita lagi masih menunggu panitianya karena kita akan membawa 3 piala sekaligus. Mari kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Erick selaku Presiden IASKA Indonesia. Terima kasih ya, yang kami hormati Pak Heriman sebagai Ketua dari IAK, Pak Dedi Lamusyah ada di sini, sudah ada ya, dan kepada saudara sekalian peserta daripada kontes Car Audio di IAK dan IASKA ya. Kami dari IASKA Indonesia mengucapkan banyak terima kasih untuk kesempatan ketiga kalinya kita boleh berkolaborasi dengan IAK di dalam acara ini. Acara ini menjadi sebuah acara yang saling mendukung antara car dengan home. Ya, kita harapkan kedepannya kita masih terus akan kembangkan lagi hal-hal yang baru yang bisa benefit bagi industri home, high end, dan car juga. Terima kasih juga kepada juri-juri yang sudah bersusah payah, berjerih payah juri dari bidang car, Tenopon, secara Atiom, ya, secara Asawendo, dan dari IHAK, Pak Ani, Pak Bing, dan Pak Salim ya, yang telah memberi kontribusi besar kepada industri ini. Terima kasih. Saya ucapkan selamat kepada para pemenang. Yang belum dapat menang, jangan kecil hati, terus berkarya. Ya, terima kasih. Show them all I know now. Show it from the rooftops, waiting on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy, how my heart is broken. Hope would be impossible, impossible, impossible.
hari ketiga ini sudah selesai dan kami Peggy Autotronics membawa 3 piala sekaligus, juara 1 semuanya. Kelas Pro AM kita juara 1, kemudian kelas yang SQC yang 14K, kemudian SQC yang 10K. Semua total 3 piala kita boyong di hari ini. Jangan lupa like and subscribe-nya dan komentarnya ada di bawah ini. Dan buat teman-teman semuanya, jangan lupa follow Instagram kami, Peggy Autotronics. Dan sampai ketemu di video-video Peggy Autotronics yang lainnya. Thank you.